Semuanya bersuka cita pagi hari ini. Saya percaya orang-orang di tempat ini, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan sukacita ilahi dari Tuhan. Ayo buat Yesus yang baik, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mulai minggu ini saya ingin perkatakan satu deklarasi profetik buat kita semua. Yang sekaligus ini jadi judul seri firman Tuhan bulan ini. Yaitu Dia bawaku terbang dengan sayapnya. Oke. Nah saudaraku, kenapa penting kita ngalami hal ini? Karena kadang-kadang ketika kita menghadapi kehidupan, ada momen-momen tertentu kita ini ngerasa overwhelmed. Kita ngerasa kewalahan. Kenapa? Karena kita ngerasa beban kita terlalu berat. Too much ini. Kalau porsinya sekian kita masih bisa handle. Tapi kalau masalahnya ya ini, ya itu, ya ini, ya itu, semuanya bermasalah. Datangnya serentak, tiba-tiba bertubi-tubi terus menerus dalam waktu yang cukup panjang sampai di satu titik enough is enough. Sampai di satu titik kita overwhelmed, sampai di satu titik kita merasa kayak ini jadi terlalu berat buat kita. Ya, dan seringkali kita ngerasa overwhelmed seperti itu sebenarnya seringkali disebabkan karena overthinking. Jadi mikirin sesuatu terus menerus, berlarut-larut, masalah yang sama dipikirkan lagi, direnungkan lagi, dihayati lagi. Alkitab ngomong, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Tapi ada sebagian orang hobinya bukan merenungkan firman siang dan malam, merenungkan masalahnya siang dan malam. Merenungkan angsuran yang harus dibayarnya siang dan malam. Betul apa tidak? Merenungkan berbagai macam beban yang kita tanggung dalam hidup kita, masalah yang kita hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, dipikirin lagi, dihayatin, dirasain lagi siang dan malam. Sebenarnya buat jiwa kita itu sama seperti kayak kita ngangkat beban siang dan malam. Yang namanya beban, saudara bawa tas apa tidak? Kalau saudara bawa tas, saudara coba angkat tas saudara kayak gini, ringan apa berat? Ringan ya, tapi coba Anda posisi angkat tas yang sama, ini secara fisik. Angkat tas yang sama sejam kayak gitu. Kira-kira tetap ringan atau jadi berat? Jadi berat, tasnya sama, tapi kalau waktunya ditambah lama, kerasanya kita lebih berat. Bebannya sama, tapi kalau terus menerus, berlarut-larut, rasanya jadi berat. Itu secara fisik. Saya mau ngomong sama saudara, seperti itu juga secara emosional. Seperti itu juga secara jiwa. Sama-sama kita ngalami masalah, kalau kita terus mikirin, terus ngerasain, dibayangin lagi, dirasain lagi, diomongin terus menerus, jiwa kita ini nanggung kayak beban tadi, masalahnya sendiri bobotnya sekian, tetapi kerasa terlalu berat gara-gara overthinking. Gara-gara mikirnya terus menerus, bukan tasnya yang berat, tapi lamanya yang berat. Kadang-kadang masalahnya nggak seberat itu, tetapi karena mikirnya overthinking, terus menerus dan berlarut-larut, akhirnya jadi berat. Dan kalau sudah berat, kita tadi overwhelmed, too much. Kita jadi burn out. Ya akhirnya kita susah mikirin yang lain. Pikiran kita terpaku sama itu terus. Urusan yang sama itu terus. Gak bisa, bahkan gak bisa nyambung. Diajak ngomongan sama orang lain kayak pikiran kita gak bisa masuk. Kita gak bisa nangkep, kita dengerin khotbah kayak gini mungkin susah banget untuk nangkep. Kenapa? Karena di saat yang sama kita dengerin khotbah, di saat yang sama pikiran kita masih kemana-mana. Masih mikirin masalah kita. Anda ngelihat YouTube-nya Anda lihat
Videonya Anda lihat, tapi Anda nggak ngerti tadi apa ya. Karena pikirannya bayangin masalah yang berat. Overthinking. Akhirnya kita tegang terus. Bawaannya tense terus, tegang terus. Susah untuk senyum. Ya bawaannya syarafnya jadi tegang. Baru bangun pagi, harusnya bangun pagi rileks. Harusnya bangun pagi setelah tidur lebih segar, lebih enak. Tapi baru bangun pagi sudah rasanya capek semuanya. Kita pikir kita butuh istirahat. Kita istirahat, kita tidur. Kita bangun lagi, tetap saja merasa capek. Kenapa? Overthinking. Akhirnya overwhelmed. Mentalnya terkuras. Seringkali kita jadi negative thinking. Semuanya jadi bawaannya negatif terus. Bawaannya salah terus. Bawaannya nggak enak terus. Ayo berapa banyak dari kita kalau mau jujur, kalau nggak hati-hati, kita ada di dalam kondisi overthinking, terus jadi overwhelmed. Rasanya terlalu berat, too much. Rasanya kita kewalahan. Dengan semua yang sedang terjadi di dalam keluarga kita, dalam pernikahan kita, dalam pekerjaan kita, dalam kesehatan kita, atau pelayanan kita, atau apa. Ada sesuatu yang mungkin hanya sepele, tapi dipikirin terus menerus. Orang kalau sudah overthinking, baru ngerasa sedikit saja nggak enak di badan, cek ke 10 dokter. Saya nggak ngomong bahwa saudara nggak boleh cek ya, silahkan saudara cek regularly untuk kesehatan saudara. Tetapi ada sebagian orang yang membawa masalah yang begitu simple dengan dosis obatnya jauh melampaui. Kenapa? Ini over. Hari ini saya mau ajak saudara yang dalam kondisi seperti itu. Ayo kita belajar berserah sama Tuhan. Ayo belajar surrender. Oke, kayak tadi ya, ngangkat tasnya terus berat. Di sini sudah gak enak semuanya, sejam, 2 jam, taruh dulu. Pikiran kita, jiwa kita, emosional kita juga bisa gitu loh. Anda tadinya mikirin terus menerus gimana kerjaan, gimana anak-anak, gimana ini, gimana itu. Ayo belajar serahkan di bawah kaki Tuhan. Percayakan hidupmu sama Tuhan. Percayakan masa depanmu sama Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidup kita aman di tangan Tuhan. Anak-anak kita dijagai oleh Tuhan. Dan God is in control. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Tuhan pegang kendali atas keuangan kita. Jangan takut. Haleluya. Ayo Filipi 4 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Alkitab memberi nasihat sama kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya termasuk yang sedang engkau khawatirkan sekarang. Jangan khawatir. Bahasanya kita tadi jangan overthinking. Anda kalau overthinking, penat jiwamu. Bebannya nggak seberat itu. Tapi kalau over dipikirinya, dirasainya, dihayatinya, penat jiwamu, letih lesu, berbeban berat, capek terus isinya. Makanya firman Tuhan, jangan khawatir. Saya mau sampaikan ini sebagai hamba Tuhan kepada saudara, jangan khawatir. Alkitab katakan jangan khawatir tentang apapun juga. Mungkin Anda tanya, lah kalau nggak boleh khawatir terus gimana? Kan masalah ada. Persoalan real terjadi. Mari baca bagian berikutnya. Tetapi masalah yang sama itu ya, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Doa. Semuanya katakan dalam apa? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Daripada khawatir, overthinking, lebih baik over praying. Lebih baik banyak berdoa, banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan. Haleluya. Kenapa kalau Anda lakukan seperti itu? Ayat 7.
Terima saudaraku ya, ayat 7 ini jangan cuma dibaca, tapi ditelan, diterima, dirasakan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Terima itu damainya, terima itu sukacitanya, terima itu ketenangannya bagi jiwamu. Tubuh butuh vitamin, tubuh butuh dirawat, dipelihara. Jiwa saudara juga butuh dirawat loh. Hati saudara, pikiran saudara, mental saudara juga butuh dirawat loh. Dan yang merawat itu damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Dan itu akan engkau terima ketika di dalam semua masalah yang terjadi dalam hidupmu. Daripada overthinking, over praying. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak dekat Tuhan, banyak-banyak mengucap syukur, banyak-banyak memuji Tuhan, banyak-banyak menyembah Tuhan. Ketika engkau lakukan itu, damai sejahteranya, sukacitanya, ketenangannya akan memelihara jiwa saudara, memelihara hati saudara dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Karena itu saya juga mau ajak kita semua, ayo ikut Pondok Daud. Di tempat ini di lantai 8M ya, lantai 8M. Setiap hari ada yang namanya Pondok Daud, anytime Anda perlu, Anda bisa datang dan di situ Anda ambil waktu untuk memuji, untuk menyembah. Seperti firman Tuhan ini, jangan khawatir, tapi nyatakanlah dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur, dalam pujian, dalam penyembahan. Karena justru di momen seperti itu kuasa Tuhan bertindak dalam hidup kita. Amin. Ketika kita angkat tangan, ketika kita surrender, belajar berserahlah sama Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita hidup, maka Dia akan ambil alih. Saya mau beritahu saudara, hari ini Tuhan akan ambil alih masalah saudara. Tuhan ambil alih beban jiwa saudara. Coba perhatikan, Keluaran 19 ayat yang keempat. Ini satu ayat rema sepanjang bulan ini. Tangkap baik-baik. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu. Coba dari kata aku telah kita baca bersama-sama yuk. Semuanya ya, yang keras. 2, 3. Aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bangsa Israel pada waktu itu nanggung beban yang berat sekali. Mereka jadi budak di Mesir. Mereka dipaksa dengan pekerjaan yang sangat berat. Sebagai budak, kerja rodi. Mereka nggak punya kekuatan untuk ngelawan. Mereka tidak berdaya. Dan secara manusia tidak ada jalan keluar. Tadinya overthinking, sampai overwhelmed, tapi sampai di satu titik mereka kering kerontang dan memang tidak ada pertolongan. Semakin kita overthinking, semakin kita khawatir, sebenarnya semakin kering keadaan kita. Sampai di satu titik mereka mulai berseru-seru sama Tuhan. Dan ketika mereka mulai berseru-seru sama Tuhan, ayat tadi yang kita baca, aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Jadi dengan kekuatan Tuhan, Tuhan mulai bertindak. Belenggu perbudakan Mesir atas bangsa Israel. Beban yang begitu berat yang harus mereka tanggung selama itu dipatahkan dan dihancurkan. Bangsa yang harusnya tidak berdaya, bangsa yang harusnya tidak ada harapan, tiba-tiba mengalami kelepasan besar. Tiba-tiba bisa punya kekuatan dan itu bukan kekuatan manusia. Ada hal tertentu dalam hidup ini itu kita harus berusaha karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kita pakai kekuatan itu untuk menyelesaikan urusan kita. Itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tapi di bulan ini saya mau beritahu saudara, ada hal-hal itu melampaui kekuatan kita sendiri. Tapi di saat Anda
menghadapi yang melampaui kekuatan saudara, andalkan Tuhan. Berseru sama Tuhan karena Dia hidup. Hal-hal yang engkau tidak bisa, Tuhan ambil alih. Dan Tuhan akan ngomong sama saudara, aku mendukung engkau di atas sayap Raja Wali. Aku akan membawa engkau terbang tinggi. Dan aku akan membawa engkau kepadaku. Akhirnya bangsa Israel itu bebas. Ngalami kemerdekaan yang luar biasa. Jadi didukung sama Tuhan dan tidak, nasibnya beda sekali loh. Tadinya beratnya luar biasa, overwhelm mereka. Begitu disupport sama Tuhan, langsung ngalami kelepasan. Terjadi kelegaan, ngalami kemenangan. Mereka diperbudak sekian ratus tahun, tapi dalam satu malam, wealth transfer kekayaan terjadi dari Mesir ke Israel. Mereka keluar bukan dengan tangan kosong. Mereka keluar dari Mesir dengan blessing yang sangat abundant. Saya mau ngomong sama saudara, kalau didukung sama Tuhan, sama-sama bekerjanya, sama-sama membangun keluarganya, sama-sama ngerjain proyeknya, Anda dibiarin sendiri, sama Anda disupport sama Tuhan, powernya beda. Tuhan ngomong dukunganku itu kayak menempatkan kamu di atas sayap Raja Wali. Coba Anda bayangin ya, kalau kita terbang pakai pesawat. Itu ibaratnya zaman sekarang bahasanya itu kayak kita terbang naik pesawat. Dari Jakarta katakanlah saudara mau ke Solo. Terbang naik pesawat, saudara hanya perlu apa? Duduk manis. Enjoy perjalanan itu. Dan tiba-tiba sampai hanya dalam waktu 1 jam. Oke. Kemarin saya cek di Google Maps. Kalau nggak naik pesawat, kalau kita harus lari sendiri, jalan sendiri dari Jakarta sampai Solo. Sudah tahu nggak butuh waktu berapa lama? 5 hari 7 jam. Kalau tidak pakai berhenti. Coba Anda renungkan. Keringatannya kayak gimana, kepayahannya kayak gimana, kepanasannya gimana, kehujanannya gimana, capeknya gimana, kewalahannya gimana. Jangan-jangan hidupmu kewalahan, kecapean, kepanasan, keberatan seperti itu. Kenapa? Karena semua engkau perjuangkan sendiri. Learn to surrender. Mari belajar berserah sama Tuhan. Ada hal-hal tertentu di luar kekuatan kita. Tetapi Tuhan berkata, aku akan mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Tuhan yang akan membawa saudara terbang di atas sayap Raja Wali. Saya ngerasain ada orang-orang di tempat ini. Mulai bulan ini hidup saudara akan mengalami perbedaan yang signifikan. Sehingga yang tadinya begitu berat, begitu kepayahan. Tetapi mulai hari ini bebanmu diangkat oleh Tuhan. Engkau akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Engkau akan menikmati kelepasan. Dan engkau akan menikmati hidup yang disupport sama Tuhan. Di backup sama Tuhan. Ketika engkau menghadapi masalah dan tantangan. Ada tangan Tuhan yang bekerja. Ketika ada gunung yang di depan saudara. Tangan Tuhan yang meratakan gunung itu. Ketika jalanmu berkelok-kelok. Tangan Tuhan yang meluruskan jalan saudara. Anda dibawa Tuhan terbang dengan sayapnya. Anda dibawa Tuhan mengalami hal-hal yang melampaui yang engkau pikirkan dan engkau bayangkan. Ada orang-orang di tempat ini saya nubuatkan. Dari sekian banyak orang. Tapi Anda yang akan dipilih oleh Tuhan. Untuk terbang dengan sayapnya. Sehingga orang lain ngerjain yang sama, kepayahan, kecapean, kepanasan, kewalahan. Tapi saudara duduk manis dan dengan ajaib sayap Tuhan yang membawa saudara terbang sampai di tujuan. Ngalamin kemuliaan Tuhan. Ada kemenangan, ada terobosan, ada kemuliaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Saya mau nubuatkan di sini ada orang yang memperjuangkan sesuatu yang sudah bertahun-tahun tapi enggak tembus. Saya nubuatkan karena engkau percaya firman Tuhan hari ini. Sebelum tahun ini selesai,
engkau sudah bersaksi, Tuhanku ajaib, dia bawaku terbang tinggi dengan sayapnya. Saya berdoa tiba-tiba kesembuhan ilahi terjadi dalam tubuh saudara. Tiba-tiba masalah keluarga sudah diselesaikan. Ada solusi, ada jalan keluarnya. Tiba-tiba saja ada terobosan terjadi dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Karena itu jangan overthinking. Over praying aja. Banyak-banyak pondok Daud aja. Banyak-banyak doa, banyak-banyak dekat Tuhan, banyak-banyak ucapan syukur. Nanti Anda akan melihat ketika Tuhan turut campur itu berbeda. Saudara di sini kan tahu ya, berapa bulan yang lalu kalau saya khotbah tentang kerja keras, saya beneran kerja keras loh. Saya bisa kerja keras setiap hari sampai entah jam berapa. Oke, ya. Jadi saya ngomong ini bukan dalam arti ngajarin orang Kristen jadi malas. No. Every day, every hour. Saya committed di dalam pelayanan. Saya committed di dalam tanggung jawab yang Tuhan percayakan sama saya. Saya melakukan semaksimal mungkin. Saya seorang pekerja keras. Tapi saya sadar ada hal-hal tertentu. Hanya Tuhan yang bisa. Hanya Tuhan yang mampu. Karena itu belajar berserah. Dan biar dia bawa kita terbang dengan sayapnya. Mari kita baca Keluaran 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Dan Tuhan berfirman, kalau Anda berdoa ya, Tuhan berfirman gini. Aku telah memperhatikan, itu yang pertama. Dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Yang kedua, dan aku telah apa? Mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, yang ketiga, aku apa? Mengetahui penderitaan mereka. Ada 3 itu. Ayat yang sama kalau saya baca di dalam terjemahan NIV bahasa Inggris. Ditulisnya gini. The Lord said, I have indeed seen. Seen itu apa? See itu apa? Melihat. Dalam NIV tulisannya itu melihat. I've indeed seen the misery of my people in Egypt. Yang kedua, I have heard them. Heard itu apa? Mendengar. Jadi melihat yang pertama. Yang kedua, mendengar. Tuhan ngomong, aku melihat kamu. Yang kedua, aku mendengar kamu. I have heard them crying out because of their slave drivers. Yang ketiga, and I'm concerned about their suffering. Artinya Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan kita. Jadi ada 3 yang saya mau bagikan sama saudara ketika engkau belajar tidak overthinking. Tapi belajar banyak berdoa, banyak dekat, banyak mengucap syukur sama Tuhan. Maka yang terjadi nomor 1 tadi apa? Tuhan melihat semua yang Anda alami di dalam hidup saudara. Semua yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Tuhan melihat. Mari kita lihat seperti apa cara Tuhan melihat. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ditulis begini. Ia apa? Melihat. Perhatikan. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jadi Tuhan itu melihat mereka kok kondisinya gitu. Kondisinya kok overwhelmed. Kondisinya kok gak terawat. Gak terpelihara dengan baik. Tuhan melihat. Saya mau katakan sama saudara. Dia melihat air mata saudara. Dia melihat kesusahan saudara. Dia melihat ketika saudara mau masuk meja operasi dan Anda gemetaran. Dia melihat ketika saudara menghadapi debt collector dan kemudian Anda
Nggak tahu lagi apa yang harus Anda katakan karena Anda dimaki-maki dengan sangat kasar sekali. Tuhan melihat. Bahkan Tuhan melihat sampai di kedalaman hati saudara. Tuhan melihat semua kesedihanmu. Tuhan melihat semua kerapuhanmu. Tuhan melihat semua kekhawatiranmu. Tapi saya mau ngomong begini sama saudara. Sama-sama kejadian yang sama. Cara kita melihat dan cara Tuhan melihat barangnya sama. Tapi perspektifnya seringkali berbeda. Oke? Yang kita lihat seringkali masalah kita saat ini. Dengarkan baik-baik saudaraku. Yang Tuhan lihat mahkota kita di depan nanti. Banyak orang overthinking, overwhelm. Kenapa? Yang dilihat cuma masalahnya saat ini. Tapi Tuhan excited. Kenapa? Karena di balik masalah ada mahkota. Di balik salibmu akan ada kemuliaannya yang dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Yang kau lihat mungkin sakit penyakit itu. Tapi yang Tuhan melihat engkau akan bersaksi. Kuasanya bekerja dan kesembuhan ilahi terjadi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Yang kau lihat mungkin jalan tertutup. Pintunya tertutup. Tapi yang Tuhan lihat itu ada tombol rahasia di situ. Dan Tuhan mau kasih tahu saudara gimana caranya, gimana pencetnya. Sehingga pintu yang tertutup jadi terbuka buat saudara. Seringkali yang kita lihat sama yang Tuhan lihat berbeda. Mungkin yang Anda lihat solusi dari masalah pernikahan saudara adalah cerai. Tapi yang Tuhan lihat, Tuhan sedang memproses Anda berdua. Mendewasakan Anda berdua. Sehingga melalui semuanya itu, kasih kalian semakin indah, semakin dalam, dan semakin luar biasa. Kadang-kadang yang kita lihat sama yang dilihat Tuhan beda. Yang Anda lihat kegagalan, kebangkrutan, kerugian. Tapi ternyata yang Tuhan lihat, Tuhan sedang menempa saudara. Pribadimu, mentalmu yang sedang ditempa. Karaktermu sedang ditempa. Ya, hikmatmu yang sedang ditempa. Sehingga engkau jadi pribadi yang maksimal. Dan begitu engkau ready, Tuhan akan membawa saudara bukan cuma satu keberhasilan. Tapi dari keberhasilan pada keberhasilan. Dari kemenangan pada kemenangan. Sehingga engkau jadi lebih dari pemenang. Kadang-kadang kita cuma pengennya kemenangan yang satu ini. Tapi Tuhan kepengennya kemenangan yang unlimited. Unending. Dan untuk kemenangan unlimited Anda harus ditempa sini. Ditempa situ. Disiapkan ini. Digosok bagian ininya. Dibuat seperti ini. Sehingga Anda ready. Dan untuk ready seperti itu harus menghadapi yang namanya tantangan. Menghadapi yang namanya kegagalan. Menghadapi yang namanya kegagalan. Karena melalui semuanya itu tempaan yang dipersiapkan Tuhan. Untuk kita bisa mengalami kemuliaan. Oke, jadi yang Tuhan lihat adalah iman. Semuanya katakan iman. Baca ya, Markus 2 ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat apa? Iman mereka. Yang Yesus lihat apa? Iman. Saya berdoa hari ini ketika Yesus melihat saudara. Yesus enggak cuma melihat engkau menghadapi masalahmu. Tapi Yesus melihat saat engkau menghadapi masalah yang sama itu. Ada iman di hatimu. Karena itu yang Yesus lihat imanmu. Ditulis di sini, Yesus melihat iman mereka. Oke, jadi hari ini Anda yang dalam kondisi lagi capek, lagi lemah, kondisinya memang gitu. Ya memang ini fakta. Tapi biarlah yang Yesus lihat ada iman di hatimu yang berteriak, aku kuat. Anda kuat. Ngalami itu semuanya Anda kuat. Anda mampu. Anda bisa. Saya berdoa iman seperti itu ada di hati saudara. Amin. Realitanya engkau ngalami kekalahan.
Tapi hatimu, imannya kenceng ngomong, aku menang. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bersama Yesus bisa, pasti bisa. Saat realitanya tidak bisa, tapi iman yang dilihat oleh Tuhan, iman di hatimu ngomong bisa. Karena itu cara Tuhan melihat. Yang Tuhan lihat adalah iman. What kind of faith? Iman kayak apa yang Dia temukan di hati saudara? Saat menghadapi semuanya itu, saya berdoa mulai hari ini imanmu bangkit. Imanmu bangkit. Untuk kau berkata bersama Yesus, apa tadi? Bisa. Bisa saudaraku, bisa. Proyek itu pun bisa. Masalah itu bisa engkau selesaikan. Mujizat itu bisa terjadi. Persoalan itu bisa diatasi. Bisa. 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 Katakan amin dan tepuk tangannya yang paling meriah. Iman yang kayak gitu harus bangkit dari saudara. Bisa. Saya berdoa Tuhan menemukan iman kayak gitu di dalam hati saudara. Ini cara Tuhan melihat. Beda seringkali sama manusia. Saya pernah ke Italia, ke Pulau Murano. Di sana saya melihat ada pabrik pembuatan kaca Venesia yang cukup terkenal di sana ya. Pertama kali saya datang, saya diajak ke tempat produksinya. Enggak langsung ke showroomnya. Ya, jadi ini masih tempat produksinya. Waktu saya datang di situ, saya lihat tungku-tungkunya semuanya. Terus di depan saya ada pasir silika. Buat saya apa ini? Enggak interest buat saya karena itu hanya pasir silika. Tapi ternyata cara saya orang awam melihat dibandingkan sama senimannya di sana yang melihat itu beda. Saya melihat ini biasa, pasir silika yang sama. Mereka lihat ini sebuah mahakarya. Ini jadi lampu yang begitu indah yang diekspor ke berbagai negara dan bisa dijual dengan value yang sangat tinggi. Satu masterpiece. Jadi perhiasan-perhiasan yang cakep sekali. Mereka bisa buat itu jadi apa saja. Padahal yang saya lihat cuma pasir silika. Tetapi mereka bisa memproses itu jadi masterpiece. Kadang-kadang barang yang sama. Dua orang lihatnya bisa beda. Makanya value-nya beda. Saya berdoa mulai hari ini. Kita belajar melihat seperti Tuhan melihat. Amin. Sehingga kita nggak melihat semua yang kita alami ini biasa, memberatkan, menyusahkan. Tapi saya berdoa engkau bisa melihat seperti Tuhan melihat. Sehingga semua yang engkau alami ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Ada satu mahakarya yang sedang diproses, yang sedang ditempa oleh Tuhan. Ada kemuliaan di balik salib yang Tuhan mau manifestasikan dalam hidup kita. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Karena Tuhan melihat. Melihatlah seperti Tuhan melihat. Yang kedua, tadi kita baca setelah melihat apa tadi? Mendengar. Tuhan juga Allah yang mendengar. Kita baca yuk Lukas 8 ayat 49 sampai 50. Ketika Yesus masih bicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Artinya sudah gak ada harapan. Ayat 50. Ya, ketika kepala rumah ibadat itu dengar berita itu, ditulis gini, tetapi Yesus mendengarnya. Tetapi Yesus mendengarnya. Artinya Yesus mendengar yang sedang dialami, yang sedang terjadi dalam keluarga kepala rumah ibadat itu. Tahu enggak saudara, Yesus juga dengar loh masalah-masalahmu. Kalau engkau divonis dokter, ada sakit penyakit tertentu, Yesus juga dengar loh. Kalau engkau dimaki-maki sama atasanmu,
dianggap nggak bisa kerja, dan direndahkan begitu rupa, dia juga dengar loh. Kalau engkau dibanding-bandingkan sama yang lain di keluargamu, dan kemudian diperlakukan dengan tidak adil, dia juga mendengar loh. Jadi dia itu mendengar yang terjadi dalam hidup kita. Tapi enggak berhenti sampai di situ. Baca berikutnya ayat itu. Dan berkata kepada Yairus, kepala rumah ibadat itu. Apa kata Yesus? Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Artinya gini, Yesus ngomong sama Yairus, Yairus, aku dengar masalahmu, tapi kamu jangan dengar perkataannya orang lain. Kalau saudara dengar perkataannya orang lain, bingung saudaraku. Anda tanya sama ini ngomongnya gini, Anda tanya sama itu ngomongnya lain lagi. Manusia itu gitu. Apalagi jangan sampai saudara dengar intimidasi iblis. Siapa yang hidupnya jadi overwhelmed, capek, letih, lesu, berbeban berat. Karena dengar terus intimidasi iblis. Ngapain kamu pelayanan? Ngapain kamu doa-doa percuma, mujizat sudah gak ada lagi. Ngapain berharap sama Tuhan? Kalau Yairus dengar perkataan orang lain, anakmu sudah mati percuma, ngapain? Yesus gak usah datang lagi percuma. Kamu berharap-berharap juga percuma, daripada mulu-mulu berharap nanti kecewa. Kalau Yairus dengar perkataan yang salah, dia lemes. Berapa banyak orang yang lemes? Karena ya engkau dengar perkataan yang salah. Tuhan Yesus ngomong sama Yairus, Yairus, aku mendengar apa yang dikatakan orang tentang kamu, masalah kamu apa. Tetapi aku berkata kepadamu. Artinya gini, Tuhan mau kita mendengar yang Dia mau kita dengarkan. Hari ini, gak peduli apapun intimidasi iblis dalam hidup saudara, apapun perkataan orang terhadap saudara, saya mau sampaikan satu perkataan Tuhan sama saudara. Siap? Siap? Anda mau dengar apa yang perkataan dari Tuhan? The wind is blowing in your favor. Angin Tuhan sedang berhembus bagi saudara, di pihak saudara, menguntungkan saudara. Jangan khawatir, engkau selamat. Tadi Yesus ngomong sama Yairus, jangan khawatir Yairus, anakmu selamat. Saya mau ngomong sama saudara, pekerjaanmu selamat, masa depanmu selamat, pernikahanmu selamat, keluargamu selamat. Katakan amin dan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini yang Tuhan mau Anda dengar daripada Tuhan. Aku mendukungmu di atas sayap Raja Wali. Anda gak akan hidupnya seperti babak sebelumnya yang harus lari. Kayak tadi ya Jakarta Solo. Berapa hari tadi? 5 hari 7 jam kepayahan, kecapean, kepanasan, kewalahan. Mungkin itu selama ini pengalaman saudara. Tapi Tuhan ngomong. Seperti waktu itu ngomong sama umatnya. Selama sekian tahun menderita kepayahan kayak gitu. Setelah itu Tuhan ngomong, sekarang aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Saya mau deklarasikan buat orang-orang yang percaya di tempat ini, mulai bulan ini babak baru dimulai. Anda akan dibawa Tuhan terbang dengan sayapnya. Anda bukan hanya dengan kekuatanmu sendiri, tetapi akan ada kekuatan Tuhan yang menopang saudara. Akan ada sayap Tuhan yang membawa saudara terbang tinggi. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dengarkan rema itu, dengarkan perkataan Tuhan itu. Bangkit dalam iman, alami kuasa Tuhan dalam hidup saudara. Karena kita mendengar dan tidak mendengar perkataan Tuhan, hasilnya berbeda. Saya masih ingat ya, waktu saya lagi stres-stresnya dan merasa kewalahan, keberatan, kepayahan ketika saya merintis gereja kita di Jogja. Isinya kepengennya cuma pergi aja, isinya kepengennya cuma ninggalin gereja itu.
lari. Karena sudah merasa overwhelmed. Tapi saya waktu berdoa mendengar perkataan Tuhan. Tuhan bicara sama saya waktu itu. Stay in Jogja. Stay in Jogja. Stay in Jogja. Padahal saya punya kesempatan karena saya diundang untuk pelayanan, untuk khotbah di berbagai negara, di Taiwan, di Singapura, di New Zealand, di Amerika, di Eropa. Gereja-gereja besar. Itu umur saya masih 20 tahun. Tapi di Jogja perintisan itu malah masalah semuanya. Jadi kepengennya cuma ninggal ini, sudah cari yang enak, cari yang gampang. Tapi Tuhan ngomongnya stay in Jogja, stay in Jogja. Saya memilih mendengar yang Tuhan mau saya dengar. Saya ikuti yang Tuhan katakan. Dan luar biasa saudaraku, gerejanya sama, pelayanannya sama, metodenya juga sama, semuanya sama. Bedanya di satu momen Tuhan mulai bawa saya, tempatkan saya untuk terbang di atas sayapnya. Dan tiba-tiba itu kayak dikasih angin, kayak orang kayak dapat angin. Tiba-tiba terbang sendiri. Semuanya jadi sendiri. Nggak ada jurus khusus, nggak ada strategi berbeda, nggak ada. Semuanya sama, tapi tiba-tiba mujizat terjadi sendiri. Pintu-pintu terbuka, gereja yang stagnasi jadi bertumbuh, maju lagi, terobosan. Sampai oleh anugerah Tuhan mungkin gereja itu jadi salah satu atau kalau tidak sudah yang terbesar di Jogja. Kalau Anda mendengar yang Tuhan mau Anda dengar, Anda akan dibawa terbang dengan sayapnya. Di saat ngalami seperti itu, Tuhan bicara lagi. Sudah di puncak tuh di situ. Tapi Tuhan bicara, sekarang pindah Jakarta. Lah, kalau di Jakarta suruh mulai dari bawah. 5 orang. Di Jogja sudah terbesar. Di Jakarta suruh mulai 5 orang. Suruh pindah. Tapi sekali lagi, saya mau ngomong sama saudara. Kalau Tuhan bicara, dengarkan. Belajar mendengar yang Tuhan mau kita dengar. Dan kemudian saya belajar ngikuti rema yang dari Tuhan. Ke Jakarta, memulai kembali gereja kita yang sudah tutup. Karena sudah 10 tahun jalan di Jakarta, nggak jalan, akhirnya habis, akhirnya tutup beneran. Saya diutus untuk membuka kembali, memulai gereja kita ini. Dan hopeless sekali situasinya. Tapi karena kita mau dengar-dengaran yang Tuhan mau kita dengar. Sekali lagi, ada angin Tuhan berhembus. Sekali lagi kita dibawa di atas sayap Raja Wali. Dan kalau dibawa di atas sayap Raja Wali, gak maksa. Kayak tadi naik pesawat, duduk manis saja, nyampe. Saya benar-benar ngerasain itu kayak ditopang Tuhan, ditolong Tuhan, dibukain jalan. Kayaknya kebenaran lagi, langkah ini kebenaran lagi. Karena ditopang, dibawa dengan sayapnya yang kuat. Dan saya percaya semua yang kita alami saat ini baru pemanasan. Ini baru permulaan. Karena Tuhan akan bawa kita from glory to glory, pada kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Dan saya punya satu good news lagi sama kita di tempat ini. Saudara catat ya, tanggal 7 Juli, bulan depan nih, tanggal 7 Juli. Nanti kita akan kedatangan sekitar 9 orang dari Amerika, presidennya, presiden dan kepala-kepalanya dari Oral Roberts University. Nah, Oral Roberts University ini adalah universitas Kristen, private saudaraku. Kalau untuk gereja-gereja kayak kita Pentakosta Karismatik, mereka number one-nya. Mereka nomor satunya sedunia. Kalau untuk urusan di aliran gereja kita seperti ini.
Ya, dan nanti tanggal 7 Juli mereka akan datang di Haleluya Center. Di peak di ibadah jam 10 pagi ini. Untuk melakukan penandatanganan MOU. Kerjasama antara Oru Amerika dengan gereja kita untuk membuka Oru Indonesia. Oke, jadi ini sebuah kepercayaan, sebuah terobosan, sebuah rencana yang saya percaya Tuhan akan mampukan kita. Kita nggak berusaha gimana, tapi dibuka jalan, ditolong sama Tuhan. Kejadian lagi, kebenaran lagi, dan itu anak-anak pendeta, gereja-gereja terbesar sedunia, boleh dikatakan sekolah ya di situ semua. Termasuk anak dari Pastor David Oyedepo. Dia pendeta dari salah satu gereja terbesar di dunia, jemaatnya sekitar 5 juta orang. Anak-anaknya semuanya sekolahnya di situ. Padahal di Afrika mereka membangun 2 universitas yang top 10-nya Afrika. Tapi kalau ngirim sekolah ke situ, puji Tuhannya nanti dibuka di Haleluya Center. Di tempat ini satu babak baru yang berikutnya Tuhan mau kerjakan di tengah-tengah kita. Kita terima kepercayaan yang baru yang Tuhan mau berikan. Saya mau berdoa Anda mengalami pribadi. Hidup kalau dibawa terbang di atas sayapnya itu beda loh. Sama usaha sendiri, kayak tadi lari sendiri, wah jalan sendiri, kepayahan sendiri, kewalan sendiri. Sama ditopang di atas sayap Raja Wali. Mulai hari ini alami itu secara pribadi di dalam hidup saudara. Akan amin tepuk tangannya yang paling meriah. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah melihat, mendengar, yang ketiga Tuhan memperhatikan. Mari kita baca ayat terakhir, Mazmur 138 ayat 7 sampai 8a. Pemain musik boleh maju ke depan ya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Ini cara Tuhan mempedulikan saudara loh. Anda ada yang dalam kesesakan? Tuhan mempertahankan saudara. Tuhan yang akan pertahankan itu. Tuhan yang akan pertahankan itu. Bukan cuma Anda sendiri. Wih, mati-matian bertahan. Tuhan akan pertahankan saudara. Bagian saudara, jatah saudara, berkat saudara, Tuhan akan pertahankan itu. Dalam kesesakanmu engkau tidak ditinggalkan. Tuhan mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu. Akan ada pertolongan dari Tuhan. Saat Anda menghadapi musuh saudara, amarah musuh saudara, ada tangan Tuhan yang turut campur di dalam hidup saudara. Dan dengan tangan kananmu menyelamatkan aku. Ayat 8a. Ini rema, yuk kita baca bersama-sama dengan keras. Satu kalimat itu. 1, 2, 3. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bagimu, 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 bagimu. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saya nggak tahu itu apa yang belum selesai dalam hidup saudara. Tapi Tuhan care about you. Tuhan peduli dan Tuhan mau memperhatikan saudara. Dan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Projek-projek, visi, impian, doa-doa yang belum selesai. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyelesaikannya bagimu.